Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Andriani dari kelas 5 SKA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh jadwal atau waktu penelitian. Jenis kegiatan yang pertama yang dilakukan adalah penyusunan atau judul proposal. Di sini dilakukan selama 3 pekan, dimulai pada Februari, yaitu pekan pertama, kedua, dan ketiga. Judulnya yaitu Pengaruh Manajemen Hubungan Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat di SMK. Kemudian pengurusan izin di sini dilakukan selama 3 pekan dikarenakan banyak izin yang harus diurus. Kemudian yang ketiga, penyusunan instrumen dilakukan selama 2 pekan, yaitu dapat dikatakan sebagai hubungan sekolah dengan masyarakat atau orang tua murid. Kemudian yang keempat, pengujian instrumen yang dilakukan selama 1 pekan. Pengujian instrumen dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, teknik tertulis, yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat dilakukan yaitu buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif. Kemudian yang kedua, teknik lisan, yaitu kunjungan rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Kemudian yang ketiga, teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melakukan peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Kemudian yang keempat, teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dapat mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat. Pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan selama 3 pekan. Pengumpulan data dilakukan dengan menentukan sampel dan populasi dengan menggunakan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Menggunakan probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian menggunakan teknik sampel, random sample, dikatakan sederhana karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kemudian yang keenam, pengolahan dan analisis data yang dilakukan juga selama 3 pekan. Prosedur pengolahan dan analisis data dilakukan dengan seleksi data, yaitu dengan memeriksa jawaban responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian penentuan bobot nilai. Selanjutnya menghitung weight mean score atau presentasi skor rata-rata variabel X atau manajemen humas dan variabel Y atau partisipasi masyarakat untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian tersebut. Kemudian menghitung skor mentah menjadi skor baku. Kemudian uji normalitas distribusi. Kemudian analisis korelasi meliputi korelasi produk Mammon, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Yang terakhir yaitu uji intensitas regresi untuk mencapai hubungan fungsional antara variabel X atau manajemen humas dengan variabel Y atau partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, penyusunan laporan penelitian yang dilakukan selama 2 pekan. Penyusunan laporan penelitian dilakukan selama 2 pekan. Di sini tinggal menyusun semua hasil penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian laporan dilakukan selama 1 pekan, yaitu pada bulan terakhir Mei, pada pekan keempat. Penyajian laporannya dilakukan dengan sangat baik dan dapat membantu masyarakat, sekolah, ataupun orang tua murid. Sekian penjelasan dari saya tentang jadwal atau waktu penelitian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.